Apakah salah saya mengasihi orang tua saya? Tidak. Apakah salah saya mengasihi anak-anak saya? Tidak. Harus. Tapi saudaraku, kasih kita kepada Tuhan harus melebihi kasih kita kepada mereka. Amin. Bahkan melebihi kasih kita kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburuan. Coba kita buka Keluaran 34 ayat 14. Mari fokuskan pikiran saudara, jangan bercabang kemana-mana. Amin. Setan mau mencuri waktu-waktu ini, saudara. Kita baca bersama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, kita harus menghargai, menghormati Tuhan di atas segalanya. Kita harus menghargai hal-hal yang dari Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus membesarkan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Tapi itu tidak cukup. Kita juga harus, saudaraku, mengecilkan, mengabaikan hal-hal yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi ada dua sisi, saudaraku. Yang pertama, kita harus membesarkan Tuhan, amin. Lalu kita mengabaikan atau mengecilkan hal-hal yang bertentangan dari Tuhan. Di sini dikatakan, saudaraku, apa yang membuat Yesus mau memikul salib? Apa yang membuat Tuhan Yesus mau naik ke kayu salib, mati untuk kita? Dikatakan, saudaraku, yang pertama, kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan, karena ada sukacita yang menantikan Yesus, itu makanya Dia memikul kayu salib. Pertama, saudaraku, kenapa Yesus mau memikul salib? Karena, saudaraku, Dia melihat kepada sukacita yang disediakan bagi Dia. Apa itu sukacitanya? Yang pertama, saudaraku, sukacita dalam melakukan kehendak Bapaknya. Amin. Perhatikan. Prestasi manusia terbesar apa, saudaraku? Prestasi manusia terbesar adalah kalau saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Apa itu? Dia datang untuk mati dan menyerahkan nyawanya. Itu tugas yang Dia terima dari Bapaknya. Haleluya, saudaraku. Untuk menanggung hukuman manusia di kayu salib. Jadi sukacita pertama yang membuat Yesus, saudaraku, apa sukacita yang dilihat Yesus sehingga Dia mau naik ke kayu salib? Sukacita karena melakukan kehendak Bapaknya. Haleluya. Bukan enak naik ke kayu salib, saudaraku. Saudara bayangkan Tuhan diolok-olok. Saudaraku, kepalanya dipukul pakai bulu. Saudara tahu bulu? Pakai kayu, saudaraku, dipukul kepalanya. Dia mahkota duri ditimpakan ke kepalanya. Lalu diikat matanya, ditinju dia. Kalau kau memang Mesias, kasih tahu siapa yang meninju. Amin. Diolok-olok, diludahi, diperlakukan seperti penjahat, saudara. Diperlakukan seperti orang berdosa. Dipakukan ke kayu salib. Apakah itu enak, saudaraku? Tidak. Tapi Dia memilih mengabaikan semua itu. Haleluya. Coba Yesus datang, saudaraku, dibilang sama Bapa, anakku, kau harus mati bagi manusia berdosa itu. Nanti kalau kau di bumi, kau akan diolok-olok. Nanti kau akan diludahi. Nanti kau akan dipakukan ke kayu salib. Diperlakukan lebih buruk dari binatang. Kalau saudaraku, Yesus tidak mengabaikannya. Dia akan berkata, enak aja mereka, Bapak. Aku nggak mau, kan begitu, saudaraku. Tapi karena Dia mengabaikan itu semua dan melihat kepada sukacita, maka Dia mau naik ke kayu salib. Lalu sukacita kedua apa, saudaraku? Dia melihat bahwasanya Dia, saudaraku, tidak akan terus mati. Dia akan bangkit
dan dia akan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu sukacita ketiga apa saudaraku? Dia melihat saya dan saudara diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Apa yang enak dari naik ke kayu salib? Gak ada yang enak. Tapi saudaraku, Yesus melihat sukacita yang disediakan baginya. Amin. Dia melihat saudaraku sukacita. Aku bisa menggenapi kehendak Bapakku. Saya tanya sama saudara, apakah saudara tahu kehendak Tuhan bagi hidup saudara? Harus mencari tahu, Tuhan apa kehendakmu bagi hidupku. Lalu jalani, temukan dan jalani kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Itu kepuasan yang terbesar dalam hidup. Sekali lagi saya katakan, prestasi terbesar manusia, dia menemukan kehendak Tuhan dan menggenapinya. Mengerti saudaraku? Yesus datang untuk mati. Yesus datang untuk mati, untuk menyerahkan nyawanya. Itu tugas yang diserahkan Bapa padanya. Lalu saudaraku, sukacita yang lain dikatakan bahwasanya dia melihat saya dan saudara diselamatkan. Itu yang membuat dia mau naik ke kayu salib. Haleluya saudaraku. Yesus bisa melihat hal yang positif. Saya tanya saudara, dalam setiap keadaan saudara, apakah saudara bisa melihat hal-hal yang positif? Apakah saudara bisa melihat hal-hal yang baik? Haleluya saudaraku. Ada seorang perempuan, jadi dia jumpai seorang hamba Tuhan. Dia sudah saudaraku menikah 4 kali. Lalu pernikahan yang keempat ini pun sedang bermasalah. Amin. Lalu dia tanya hamba Tuhan. Dia bilang, aku gak percaya sama Tuhan. Gak seperti Bapak percaya sama Tuhan. Tapi aku percaya doa itu bekerja, doa itu berkuasa. Tolong doakan aku Pak. Tolong doakan pernikahanku. Kami lagi diambang perceraian. Dan kalau nanti kami bercerai, aku gak tahu lagi bagaimana menanggungnya. Lalu saudaraku, hamba Tuhan ini berkata, oke, saya perjelas dulu Bu, supaya saya jangan salah mengerti kata. Pertama ibu bilang ibu gak percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Lalu kalau ibu nanti mati, ibu akan masuk ke neraka. Iya Pak. Lalu apa kata hamba Tuhan ini? Tahukah ibu setelah 1000 tahun dibakar di api neraka, ibu tidak akan pernah ingat apakah ibu pernah menikah atau tidak. Saudara mengerti ini? Jadi ibu mau saya berdoa untuk pernikahan ibu dan bukan untuk keselamatan ibu. Mulai berpikir dia saudara. Iya Pak, doakan keselamatan saya. Amin saudaraku. Tadi dia hanya fokus kepada pernikahannya saudaraku. Tapi setelah saudaraku dibetulkan, dia mulai melihat. Dia tahu bahwa setelah nanti dibakar di neraka selama 1000 tahun, dia gak pernah lagi akan ingat apakah dia pernah menikah atau tidak. Haleluya saudaraku. Ya. Kita harus melihat dari perspektif yang tepat. Amin. Lalu saudaraku dia berkata, oke Pak Pendeta, doakan untuk keselamatan jiwa. Lalu mereka berdoa saudaraku, si perempuan tadi terima Yesus dan dia beroleh keselamatan. Ada orang yang terlalu fokus pada hal sementara di dunia ini. Amin. Saudara harus fokus pada hidup yang kekal. Amin. Saudara harus bisa melihat hal-hal yang baik dari kehidupan saudara. Amin. Jangan nilai kita saudaraku dipengaruhi oleh nilai-nilai yang sementara dari hidup yang sementara ini. Kita harus saudaraku membuat Tuhan yang paling utama dan belajar untuk mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Lalu saudaraku mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Besarkan Tuhan. Besarkan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan.